Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres dan saya Diko. Di video kali ini saya akan memberikan tips ke juragan cara menanam brokoli secara hidroponik. Nah, ternyata brokoli yang berukuran besar itu juragan bisa ditanam di hidroponik. Tapi ada beberapa orang yang masih bingung dengan cara menanamnya di hidroponik itu seperti apa. Padahal menurut saya pribadi itu sangat mudah juragan, hanya ya seperti kita menanam layaknya benih-benih yang lain. Oke, di sini akan saya terangkan dari tahap-tahap awalnya jika juragan ingin menanam brokoli secara hidroponik. Nah, menanam secara hidroponik sendiri itu sekarang sudah tidak menjadi sekedar hobi ya juragan. Karena di masa sekarang ini hidroponik lebih ke bisnis juragan, karena bisnisnya itu juga menguntungkan. Di samping dia bisa ditanam di rumah, hemat lahan, dia untuk harga jualnya lebih tinggi karena ya itu tadi dia tidak langsung bersentuhan dengan tanah, dan untuk nutrisinya sendiri dari tanaman yang ditanam secara hidroponik biasanya itu lebih tinggi akan nutrisinya juragan. Oke, kita langsung saja ke langkah penanaman brokoli secara hidroponik. Yang pertama juragan harus melakukan penyemaian. Untuk penyemaian di sini media tanam yang digunakan adalah rock wool juragan. Jadi untuk rock wool ini bisa dicari di toko pertanian terdekat. Itu biasanya ada untuk rock wool. Nah, untuk ukurannya juragan itu pakai ukuran yang 3 kali 3 cm untuk satu benihnya. Setelah rock wool itu sudah disiapkan dan sudah dipotong, juragan bisa masukkan ke dalam wadah seperti nampan atau yang lain sebagainya. Nah, untuk lubang tanamnya di rock wool itu bisa ditusuk menggunakan tusuk gigi atau pakai lidi juragan. Nanti ditusuk saja dan nanti benihnya dimasukkan ke dalam rock wool itu. Untuk satu rock wool juragan hanya perlu mengisinya satu benih saja. Dan basahi rock woolnya, tapi dibasahinya jangan sampai menggenang di tempatnya itu atau di nampannya. Setelah semuanya terisi atau setelah benihnya semua ditanam, juragan perlu menutupi wadah tadi dengan plastik dan simpan di tempat yang teduh atau terlindung dari seperti hujan, hama, hamanya itu tikus atau binatang lainnya. Seperti jika juragan punya kucing di rumah, jauhkan dari kucing karena nanti bisa dirusak ya. Setelah disimpan di tempat yang teduh, diamkan selama 2-3 hari. Dari waktu 2-3 hari ini nanti benih akan kelihatan ada yang berkecambah. Nah, setelah benih berkecambah tadi dibuka untuk tutupnya, juragan pindah ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Ini bertujuan biar tanaman tidak stres. Jika juragan melakukan ini sampai terlambat, itu akan terjadi etiolasi atau pertumbuhan yang tidak normal, sehingga ini menyebabkan tanaman brokoli tadi rapuh dan mudah patah. Terus nanti untuk pertumbuhannya dia akan terhambat. Jadi sudah 3 hari dibuka tutupnya sudah berkecambah dan dipindahkan ke tempat yang mendapatkan sinar matahari secara langsung. Tapi juragan, jika itu cuacanya sekarang hujan atau mau hujan, segera pindahkan ke tempat yang teduh. Karena dari air hujan ini juga bisa merusak benih brokoli yang akan tumbuh. Jadi terus dipantau, jangan didiamkan di tempat yang terbuka selama 1 hari 2 hari, nanti kemungkinan bisa diserang tikus, terus ada hujan, rusak di hujan dan yang lain sebagainya. Jadi terus kontrol ya juragan. Nah, setelah itu juragan hanya melakukan perawatan seperti penyiraman dan bibit yang layak dipindah ke instalasi hidroponik, yaitu benih brokoli yang sudah mempunyai 4 helai daun. Ini sudah bisa dipindah ke instalasi hidroponik. Untuk proses pindah tanamnya sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Kalau di siang hari kemungkinan tanaman bisa stres ya, nanti terus untuk pertumbuhannya itu tidak bagus dan bahkan bisa mati. Nah, juragan untuk pindah tanamnya di sini siapkan dulu net pot yang sudah juragan beli, atau jika juragan bisa kayak gelas plastik bekas itu ya, itu juga bisa. Nah, setelah itu pindahkan tanaman tadi yang di rock wool ke dalam net pot. Jadi untuk rock woolnya tetap ikut ya juragan, jangan ditinggal. Nanti kan sudah dipotong rock woolnya yang kuda itu bisa dimasukkan ke net pot.
Nah, setelah itu juragan bisa masukkan ke dalam lubang tanam yang ada di instalasi. Instalasinya banyak ya, ada berbagai macam. Nanti tinggal dimasukkan saja ke instalasinya. Jangan lupa juragan juga mengatur nutrisi dan kadar air untuk tanaman brokoli biar brokolinya ini cepat tumbuh dan untuk panennya dia juga maksimal. Kadar pH yang sesuai untuk tanaman brokoli itu di sekitar angka 6 sampai 6,8. Jadi harus tetap dijaga untuk pH-nya. Sedangkan kadar ppm idealnya itu 1960 sampai 2450. Ini juga harus dijaga untuk kadar ppm-nya. Usahakan agar tetap dalam kisaran yang saya sebutkan tadi ya juragan, kalau bisa harus dipertahankan di situ. Nah, selain itu tanaman brokoli sendiri itu juga menghasilkan daun yang lebat. Jika itu dirasa mengganggu atau sudah terlalu lebat, juragan bisa melakukan perempelan atau pemangkasan pada tanaman brokoli ini. Untuk pemangkasan ini juragan ini juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman brokoli itu sendiri. Karena apa? Jika daun yang banyak itu tidak akan terfokus terhadap brokolinya, malah pertumbuhannya di daun itu. Jadi bisa dipangkas biar nutrisinya tersalur ke brokolinya. Untuk panennya juragan mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Itu biasanya rata-rata standar benih brokoli itu ya untuk usia panennya 3 bulan. Itu juga tergantung terhadap varietas yang juragan gunakan. Misalkan ada banyak varietas dari benih-benih yang dari panah merah, kapal terbang, atau yang lain sebagainya. Nah, di sini saya akan merekomendasikan untuk juragan jika ingin panennya lebih cepat. Juragan bisa menggunakan brokoli Lucky dari Bejo, atau juragan bisa menggunakan Grand Magic dari Sakata. Nah, kedua benih ini juragan dia hanya memerlukan waktu 2 bulan saja untuk bisa dipanennya. Jadi lebih cepat 1 bulan dibandingkan benih yang lainnya. Untuk cara panen dari brokoli ini dia cukup mudah. Juragan hanya perlu memotong di bagian tangkai bunga sebagian batang brokoli dan daun brokoli dengan panjang sekitar 25 cm. Nah, kurang lebih seperti itu ya juragan untuk penanaman brokoli di hidroponik. Jadi sangat mudah untuk perawatannya, ya juga seperti perawatan jika juragan menanamnya di konvensional atau di lahan-lahan yang pertanian seperti itu. Cuma di sini kita yang beda di media tanamnya dan untuk caranya itu juga berbeda dan nutrisinya juga tentunya sudah beda, tidak sama di lahan. Dan untuk keuntungan dari hidroponik ini sendiri juragan dia untuk harga jualnya memang lebih tinggi daripada yang konvensional karena ya dia lebih nutrisinya lebih tinggi daripada yang di konvensional. Nah, untuk juragan yang menginginkan benih Lucky, Bejo, atau Grand Magic, juragan bisa langsung saja mampir ke tokoderes.com. Untuk linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa, atau bisa klik di atas ini, nanti langsung diarahkan ke toko deres. Dan untuk benih yang cepat panen ini juragan bisa dapatkan di toko deres. Nah, oke, segitu saja juragan yang bisa saya bagi ke juragan semuanya. Jika ada masukan bisa komen di kolom komentar ya, ataukah memang kurang jelas atau sudah jelas. Jika ada yang ditanyakan juga langsung saja ke kolom komentar. Nanti jika saya bisa membantu akan saya jawab. Oke, saya Diko dari Toko Deres. Sekian dari saya dan terima kasih.